Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Kang Guru Mengajar. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita di materi persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Kali ini kita akan membahas tentang cara yang kedua dalam mencari persamaan, mencari penyelesaian akar-akar persamaan kuadrat, yaitu dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Sebelum ke soal, bilangan kuadrat sempurna itu adalah bilangan bulat yang merupakan hasil perkalian dari dua bilangan bulat yang sama gitu. Jadi contohnya ini misalkan 4. 4 itu bilangan kuadrat sempurna ya. Kenapa? Karena dua kuadrat atau dia 2 dikalikan 2. Jadi dia merupakan perkalian dua bilangan yang sama. Contohnya lagi 25 gitu kan. 25 itu kan 5 kuadrat, ini juga bilangan kuadrat sempurna. Kemudian 36 dan seterusnya. Begitu. Nah, nanti kita akan menyelesaikan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Nanti kita akan bahas caranya. Kita lihat yuk, saya punya contoh soal ini. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Perhatikan baik-baik. Pertama, pastikan kalian pindahkan konstanta ke ruas kanan. Nah, ini kan konstantanya nih ya. Kita akan pindahkan ke ruas kanan. Langkah pertama begitu. Jadi x kuadrat plus 8x sama dengan min 7. Nah, gini. Kemudian berikutnya kita akan membuat sebuah langkah sehingga nanti x kuadrat plus 8x itu menjadi kuadrat sempurna. Caranya begini. X, ini x ya. Kemudian plus 8 dibagi 2. Nah, 2-nya itu rumus ya, tutup kurung, kuadrat, kemudian dikurangi 8/2 juga, kuadrat dikurangi min 7. Begitu. Jadi 2 di sini itu adalah rumusnya begitu. Angkanya berapapun nanti harus dibagi dengan 2. Kita sederhanakan, jadinya x plus 4 kuadrat min 4 kuadrat sama dengan min 7. Begitu. Oke, perlu saya jelaskan ya kenapa kok jadi seperti ini gitu. Coba kita perhatikan yang ini ya. Itu kan x plus 4 dikuadratin, itu kan artinya x plus 4 dikalikan dengan x plus 4. Ini hasilnya x kuadrat plus 4x, ini plus 4x, ini plus 16, sehingga menjadi x kuadrat plus 8x plus 16. Nah, ini adalah merupakan bentuk kuadrat sempurna ya. Tadi kan sudah dijelasin bahwa kuadrat sempurna itu adalah bilangan yang merupakan hasil perkalian dari dua bilangan yang sama. Nah, ini plus 4 kuadrat kan x plus 4 dikalikan x plus 4 sama. Dalam soal yang sebelah kiri ini ya, ini kan kita hanya butuh x kuadrat plus 8x. Nah, kita hanya butuh ini nih, x kuadrat plus 8x. Ini. Tapi ternyata ini ada ketambahan 16. Maka kita harus mengurangkan. Mengurangkan yang mana? Mengurangkan yang depannya ini. Begitu. Makanya bentuk ini tuh nggak berubah. Tidak berubah seperti yang di atas gitu. Kita lanjutkan, jadinya ini x plus 4 kuadrat min 16 sama dengan min 7. Kita pindahkan min 16 nya jadi begini. Nah, kemudian x plus 4 kuadrat sama dengan min 7 tambah 16, 9. Nah, kemudian kita cari x nya. Masih ingat dulu ya, saya sering menjelaskan bahwa
bedakan x kuadrat sama dengan 9 dengan x sama dengan akar 9 begitu. Kalau x kuadrat sama dengan 9, maka nanti x-nya itu adalah plus minus akar 9 atau plus minus 3. Tapi kalau x sama dengan akar 9, maka hasilnya 3. Begitu ya. Karena ini kan 3 kuadrat sama dengan 9, kemudian min 3 kuadrat sama dengan 9 juga. Tapi sekali lagi kalau akar 9 ya ketemunya hanya 3. Begitu. Kita lanjutkan, berarti ini berarti x plus 4 plus minus akar 9. Jadinya plus minus 3. Kemudian kita pindah plus 4-nya ya ke ruas kiri, jadinya min 4 plus minus 3. Nah ini udah ketemu, ini tinggal x satunya min 4 ditambah 3 sama dengan min 1, atau min 4 dikurangi 3 sama dengan min 7. Nah ini adalah akar-akar persamaan kuadratnya. Kalau dilihat sekilas bentuk ini atau cara ini tuh susah ya, ribet begitu. Tapi nanti ada beberapa kasus di mana menggunakan cara melengkapkan kuadrat sempurna ini bisa dilakukan atau mudah dilakukan daripada menggunakan pemfaktoran begitu. Oke, selesai untuk contoh yang pertama. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Saya punya x kuadrat min 3x min 4 sama dengan 0. Oke, kita kerjakan kayak tadi ya. Berarti ini x kuadrat min 3x sama dengan 4. Betul. Terus kemudian kita buat x min 3 per 2, ya kan, dikurangi 3 per 2 kuadrat sama dengan 4. Nah ini ternyata pecahan ya, tidak bulat. Oke, nggak ada masalah, mau pecahan mau bulat sekalipun nggak ada masalah. Berarti kita lanjut, jadinya 3 per 2 kuadrat itu jadinya berapa? 9 per 4. Oke, kemudian ini kita pindah ke ruas kanan, x min 3 per 2 kuadrat sama dengan 4 ditambah 9 per 4. Nah kemudian kita kerjakan yang sebelah kanan ya. Jadi kita samakan penyebutnya dengan 4 ya. Terus ini berarti berapa? 16. 9 per 4, jadinya hasilnya adalah 25 per 4 gitu. Nah kalau sudah tinggal kita akar ya. Kalau sudah tinggal kita akar, x min 3 per 2 sama dengan plus minus, jangan sampai lupa, akar 25 per 4. Jadinya ini x min 3 per 2 sama dengan plus minus akar 25 per 4, 5 per 2. Kemudian min 3 nya kita pindah ke ruas kanan ya. X sama dengan 3 per 2 plus minus 5 per 2. Terus X sama dengan X satunya ya, 3 per 2 ditambah 5 per 2 sama dengan 8 per 2, 4 gitu ya. Atau X2 nya 3 per 2 dikurangi 5 per 2 sama dengan min 2 per 2 sama dengan min 1. Begitu. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Contoh, kalau tadi soal yang sudah kita bahas ya, 2 nomor di atas itu nilai A-nya itu 1 ya, nilai A-nya itu 1. Nah, bagaimana kalau nilai A-nya itu bukan 1? Nah, maka kita harus merubahnya supaya
A-nya itu 1. Dengan cara apa? Berarti dengan cara ya dibagi kan. Dibagi dengan berapa? Dengan nilai A itu 3. Jadi hasilnya X kuadrat min 5/3 X min 2/3 sama dengan 0. Nah, kalau A-nya sudah 1, maka kita bisa mengerjakan gitu. Lanjut ya, seperti tadi, X kuadrat min 5/3 X sama dengan 2/3. Kemudian kita lakukan kuadrat sempurna, jadinya X min 5/3 dibagi 2 kuadrat, begitu. 5/3 dibagi 2 kuadrat sama dengan 2/3. Nah, ini kalian lupa gitu ya, 5/3 dibagi 2. Dulu waktu SD kan diajari ya, kalau ada pecahan bertingkat kayak gini, 5/3 pembagiannya jadi perkalian gitu kan ya. Ini kan 2/1 dibalik, jadinya 1/2, sehingga 5/6. Nanti kita akan menggunakan bilangan yang paling terkecil ya. Contohnya misalkan nanti ketemunya 4/6 ya, berarti nanti kalian sederhanakan 2/3. Jadi jangan biasakan pakai angka yang besar-besar begitu. Kemudian kita lanjutkan ya. Ini berarti kan 5/3 tadi sudah ketemu ya, 5/4 ya berarti ini. Nah, kita sederhanakan, jadinya ini X min 5/6 ya tadi ya, dikurangi 5/6 kuadrat sama dengan 2/3. Kemudian X min 5/6 kuadrat sama dengan 25/36, 2/3. Kemudian kita pindahkan 25/30 ini ke ruas kanan, jadinya 2/3 ditambah 25/36. Terus kita samakan penyebutnya, jadi per 36 ya. 12 kali 2 berarti 24 ditambah 25, jadinya 49/36. Kemudian kita akar ya, plus minus akar 49/36. Akar 49/36 itu kan berarti 7/6 ya. Ini udah agak kelihatan ya, tinggal rubah min 5/6 nya jadi 5/6 plus minus 7/6. Oke, berarti tinggal X1 sama dengan 5/6 ditambah 7/6 sama dengan 12/6, 2. Atau X2 nya 5/6 dikurangi 7/6, atau min 2/6, kita sederhanakan jadinya min 1/3. Nah, begitu. Demikian untuk soal jika A-nya tidak sama dengan 1. Bagaimana jika soalnya seperti ini, X kuadrat plus 3X plus 1 sama dengan 0. Kita akan kerjakan sama gitu. X kuadrat plus 3X sama dengan min 1. Kemudian kita buat kuadrat sempurnanya. X plus 3/2 kuadrat dikurangi 3/2 kuadrat sama dengan min 1. Kita jalankan, ini min 9/4 sama dengan min 1. Pindah ruas, min 1 ditambah 9/4 X plus 3/2 sama dengan, kita samakan penyebutnya ya, 4 berarti min 4 plus 9. Oh, ini kuadratnya kurang ini. Terus
berarti 5/4. Setelah itu kita akar ya, X plus 3/2 sama dengan plus minus akar 5/4. Nah, kalau ada soal seperti ini akar 5/4, maka 4-nya ini kan bisa keluar akar ini, yang ini jadinya kan setengah gitu. Akar 4 kan 2, tapi karena dia ada di bawah jadi 1/2 gitu. 5-nya tetap. Nah, kemudian kita pindahkan plus 3/2 nya ya, X sama dengan min 3/2 plus minus setengah akar 5. X1 nya berarti min 3/2 plus setengah akar 5. Karena ini penyebutnya sama gitu ya, maka kan kita bisa gabung jadi satu. Jadinya ini min 3 plus akar 5 begitu. Atau X2 nya min 3/2 dikurangi setengah akar 5. Penyebutnya sama juga, bisa kita gabungkan min 3 min akar 5. Nah, selesai. Demikian untuk contoh soal yang seperti ini. Nah, kalau diperhatikan baik-baik bahwa tipe-tipe soal seperti ini itu tidak bisa dikerjakan dengan cara pemfaktoran begitu. Kalau pakai pemfaktoran kan ini cari dua bilangan kalau dikalikan 1 gitu ya, plus 1 ya kan, 1 sama 1 min ya, sama aja kan ini. Kalau jumlah kan 0, padahal kita butuhnya adalah plus 3, tidak ada pasangan bilangannya. Ini tidak bisa dikerjakan dengan pemfaktoran dan bisa dikerjakan dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Oke, demikian pembahasan materi kita pada kali ini, yaitu menyelesaikan akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Semoga bisa bermanfaat, dan jangan lupa kerjakan modul-modulnya, sudah saya share di kolom deskripsi. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.